Pemirsa, pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah berproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menantikan barang-barang yang masih beredar yang ada di jual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, seorang IRT di Depok, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan modus penjualan sepeda listrik. Naas perhiasan korban ini senilai 8 juta lebih raib dibawa pelaku. Dari rekaman CCTV, komplotan penipu berjumlah 5 orang ini berpura-pura menawarkan sepeda listrik kepada salah satu warga di Jalan Haji Ma'ruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, 2 pelaku datang bergantian untuk membeli minuman di warung milik korban. Saat memesan, pelaku kemudian menawarkan sepeda listrik dengan modus menggiurkan dan bisa dibayar dengan menggunakan perhiasan emas yang dipakai korban. Berhubung Gina kredit, targetnya 3 juta, jadi Mbak ambil bonusnya aja 3 juta, bayar cashnya. Lah aku nggak punya uang kan, ya udah kata Mbaknya, pakai yang ada aja. Dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin. Ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah nggak percaya Mas, terus aja di. Akibatnya, gelang dan kalung emas senilai Rp8.400.000 raib dibawa pelaku. Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Satu keluarga ayah dan 3 anak ditangkap polisi karena terlibat curanmor di Surabaya, Jawa Timur. Aksi pencurian motor tersebut terekam CCTV. Aksi pencurian motor di wilayah Kepanjen, Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku bersama ketiga anaknya mendatangi lokasi mengincar target motor yang terparkir di teras rumah. Ketiga anak pelaku berperan mengawasi situasi, sementara ayahnya berperan sebagai eksekutor. Tidak hanya di perkampungan, sindikat curanmor satu keluarga ini juga beraksi di persawahan. Mereka menyasar motor milik petani yang diparkir di pinggir sawah. Mendapat laporan, polisi meringkus para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, sindikat curanmor satu keluarga ini sudah beraksi di 17 lokasi dan berhasil menggasak belasan motor. Barang hasil curian selanjutnya dijual pelaku ke penada dengan harga Rp2 juta per unit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam melakukan aksinya, dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, ya, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih.
Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, marak aksi balap liar hingga viral di sejumlah medsos. Aparat polisi gelar patroli malam. 5 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diduga hendak melakukan aksi balap liar kemudian disita. Aparat Resmo Polsek Panakukang mengamankan sejumlah pemuda bermotor yang diduga kuat hendak menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Nasional Petaran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun menggeledah kelima para pemuda yang terjaring. 5 unit motor tanpa identitas pun akhirnya dibawa petugas ke unit lalu lintas Polsek Panakukang. Diketahui aksi balap liar kerap terjadi di wilayah ini dan meresahkan warga. Petugas akan terus berpatroli guna mengantisipasi balap liar kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Pemirsa, video penganiayaan pelajar SMK viral di media sosial. Mirisnya, korban dianiaya secara brutal oleh temannya, disaksikan pelajar lain. Aksi penganiayaan terjadi antara 2 pelajar di depan salah satu sekolah negeri di Pangkep, Sulawesi Selatan. Ironisnya, bukannya melerai, justru pelajar lain yang berada di lokasi merekam kejadian. Video berdurasi 19 detik ini pun viral di media sosial. Buntut viralnya video, pelaku penganiayaan diperiksa aparat Satreskrim Polres Pangkep. Diketahui aksi penganiayaan ini dipicu hanya gegara senggolan saat keduanya berpapasan di dalam sekolah. Akibat peristiwa, korban mengalami luka memar di bagian pelipis. Polisi akan melibatkan Bapas dalam penanganan perkara dan meminta keterangan dari pihak sekolah sebagai saksi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Menurut polisi, pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 orang sebagai saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun, dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens, sehingga kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, puluhan sepeda motor mengalami mogok massal usai mengisi bensin di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Diduga bensin jenis Pertalite yang diisi pengendara dioplos. Puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Matinya mesin motor secara tiba-tiba diduga akibat bensin dioplos pihak SPBU. Siapa, Bang? Ini kompensasinya kasih. Itu apaan? Solar. Bus. No, parah banget. Nih, lihat nih. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Para korban BBM oplosan itu langsung menguras tangki bensin mereka untuk dibersihkan. Isinya bukan bensin murni aja, udah gitu aja, nggak Pertalite asli, entah itu tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Sementara pihak SPBU mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun sehingga 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar.
Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 di Cempaka Putih, Jakarta hangus terbakar. Sementara kebakaran juga melahap belasan lapak pedagang di Pasar Tambin, Bangkalan, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan rumah 2 lantai di Gang Cendana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari atap rumah. Dalam waktu singkat api membesar melumat seisi bangunan. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari lantai 2 rumah. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Api baru padam setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kobaran api melahap habis belasan lapak pedagang dan 2 kios sembako di Pasar Tambin, Kecamatan Teraga, Bangkalan, Jawa Timur. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api kian membesar. Warga dan para pedagang yang panik berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di area pasar. Sampah banyak ternyata di belakang itu. Cuman pihak pasar, pengelola pasar itu sudah berpesan jangan dibakar dulu gitu. Artinya sampah akan diangkut secara bertahap. Namun demikian di lapangan ada orang yang tidak sengaja membakar sampah. Akibat kebakaran, pemilik toko sembako mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.